Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sebelum dilanjutkan, yang lain ditutup mic-nya. Ini ada Mangnu, Yahya, sama Aci. Mic-nya ditutup dulu. Karena mantul dia. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita pacak bertemu, ya. Ini masih mantul suaranya. Masih ada yang terbuka mic. Enggak, udah tutup. Oke. Alhamdulillah, pagi ini kita pacak kumpul lagi dalam rangka pengajian keluarga. Ya, hari ini kita membahas hadis yang ke-9. Hadis yang ke-9 yaitu hadis tentang perintah, larangan, dan larangan banyak bertanya. Ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhuma an Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu taala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma nahaitukum anhu fajtanibuh wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa inna ma ahlaka alladhina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ini suaranya kok ini ya. Suaranya jelas ya? Jelas. Jelas, suaranya jelas. Dari Abu Hurairah, hadisnya diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Abu Hurairah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Rasulullah, beliau masuk Islamnya agak terlambat di tahun ke-7 Hijriah. 3 tahun sebelum Rasulullah wafat dia baru masuk Islam. Makanya banyak kaum orientalis yang mencoba untuk mengkritik Islam dari Abu Hurairah. Karena dia termasuk sahabat yang paling lambat masuk Islam di abad ke-7 di tahun ke-7 Hijriah. Padahal artinya 3 tahun menjelang Rasulullah wafat. Padahal Abu Hurairah yang paling banyak meriwayatkan hadis. Jadi banyak kaum orientalis, orang barat ya, yang orientalis itu orang yang mempelajari tentang Islam padahal mereka bukan orang Islam. Ya, mereka mengkritisi ya bagaimana mungkin yang yang baru masuk Islam tapi kok paling banyak meriwayatkan hadis. Tapi itu dibantah sama Abu Hurairah sendiri ya. Kata Abu Hurairah ya, kenapa saya paling banyak meriwayatkan hadis? Yang pertama adalah setelah saya masuk Islam, saya selalu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selalu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada aktivitas lain kecuali mendengarkan ceramah Nabi. Beda dengan kaum Ansor yang mereka sibuk dengan pertanian ya, bertani kurma ya, dan tidak sama dengan kaum Muhajirin yang sibuk dengan bisnis. Kalau saya selalu bersama Rasulullah dan tidur pun kadang-kadang di masjid ya. Makanya Abu Hurairah termasuk sahabat yang dikenal dengan Ahlus Suffah. Ahlus Suffah itu Rasulullah siapkan tempat di belakang rumah Rasulullah ya untuk orang-orang yang memang dia mau ngaji, mau dengerin ceramah Nabi terus ya, dan nggak punya aktivitas lain. Nah itulah itu pesantren pertama Rasulullah SAW. Nah ini jebolannya antara lain Abu Hurairah. Jadi kata Abu Hurairah, kenapa saya paling banyak meriwayatkan hadis? Karena saya selalu bersama Rasulullah.
Setelah saya masuk Islam, saya selalu bersama Rasulullah, ya termasuk ahlus suffah. Ahlus suffah, ahlu itu penghuni, suffah. Suffah itu tempat yang agak tinggi di belakang kuburan Rasulullah. Ini kalau dulu terlihat itu ya, suffah itu. Dulu terlihat suffah itu tempat yang agak tinggi ya, Rasulullah siapkan untuk sahabat-sahabat yang mau tiduran di sana, yang mau nginep di sana gitu kan ya. Nanti di saat Rasulullah ceramah mereka ada gitu kan. Jadi itulah pesantren pertama dalam Islam. Nah, ini antara lain jebolannya adalah Abu Hurairah. Jadi kenapa saya paling banyak meriwayatkan hadis? Karena ya saya fokus untuk mendengarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di saat sahabat yang lain sibuk ya berbisnis ya. Untuk kaum muhajirin kan rata-rata pebisnis semua. Abu Bakar pebisnis, Utsman pebisnis, Abdurrahman bin Auf pebisnis gitu kan ya. Sementara aku ya berdiam di masjid ya dan mendengarkan ceramah Nabi. Beda juga dan tidak seperti kaum Ansor yang sibuk dengan pertanian. Mereka mereka bertani kurma ya, tidak seperti kaum Ansor yang sibuk dengan bertani ya, bertani. Aku ya fokus mendengarkan ceramah Nabi, dan aku juga tidak seperti perempuan, kata Abu Hurairah. Ini disebutkan di dalam Sahih Bukhari di kitab ilmu ya. Aku tidak seperti kaum perempuan yang sibuk berhias. Nah, ini sepertinya Abu Hurairah mau menjawab juga kenapa bukan istrinya Rasulullah yang paling banyak meriwayatkan hadis, karena para perempuan biasanya sibuk dengan dengan berhias ya, sementara aku ya hadir majelis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Aisyah juga termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis, tapi dibandingkan riwayat Abu Hurairah masih setengahnya, masih setengah dari riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an. Abu Hurairah termasuk sahabat, jadi beliau sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Jumlah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah itu mencapai 5.000 hadis. Tapi 5.000 hadis bukan banyak sebenarnya. 5.000 hadis bukan banyak, karena hadis itu kan potongan-potongan kata. Ya, Nabi sekali ceramah bisa sampai 100 hadis keluar kan. Jadi potongan-potongan kata ya, seperti amal harus dengan niat, cuma sepotong doang gitu kan. Jadi kalau sepotong-sepotong ya sekali ceramah bisa jadi 100 potong bisanya. Jadi kalau dikatakan bahwa mustahil Abu Hurairah bisa meriwayatkan 5.000 hadis padahal dia hidup bersama Rasulullah 3 tahun, ya itu nggak mustahil. Nggak mustahil, karena hadis itu potongan-potongan kata doang. Sepotong sekali Rasulullah ceramah bisa sampai 100 potong ya. Dan juga bukan hanya potongan kata, perbuatan Nabi pun bisa jadi hadis. Ya, aku melihat Rasulullah sholat malam, itu satu hadis sudah. Ya, Rasulullah sholat malam sambil menangis, itu sudah satu hadis lagi, gitu kan? Aku melihat Rasulullah habis sholat membaca doa ini, gitu kan? Ya, itu juga satu hadis lagi. Jadi artinya sangat mungkin ya seorang yang hidup bersama Rasulullah 3 tahun, 3 tahun itu sekitar 1.000 hari. Satu harinya berarti cuma 5 hadis dia dapatkan. Jadi kecil sekali ya. Kecil sekali. Jadi bisa jadi satu hari bisa sampai 100 ya. Jadi nggak mustahil seorang Abu Hurairah meriwayatkan 5.000 hadis. Jadi kalau ada yang mengkritisi seperti itu ya tidak mustahil seorang Abu Hurairah yang hidup bersama Rasulullah 1.000 hari ya dia meriwayatkan 5.000 hadis. Karena hadis cuma potongan-potongan kata ya dan potongan-potongan perbuatan Rasulullah ya. Bahkan Nabi yang nggak mengucapkan, Nabi nggak melakukan pun itu jadi hadis juga. Misalnya ya aku melihat ada sahabat begini dan Rasulullah mendiamkan, jadi hadis. Padahal Nabi nggak berbuat apa-apa ya, itu jadi hadis. Karena itu jadi dalil kalau Rasulullah mengetahui ada sahabat melakukan sesuatu, Rasulullah nggak mengomentari, berarti Rasulullah setuju ya. Nah ini juga bisa jadi hadis juga. Jadi sahabat Abu Hurairah ya meriwayatkan 5.000 hadis, dia hidup bersama Rasul 1.000 hari, itu nggak mustahil. Nggak mustahil. Jadi itu yang sering dikritiki oleh kaum orientalis. Ya, orientalis orang barat yang mempelajari Islam untuk mencari kelemahan Islam. Ya. Sahabat yang lain kenapa tidak sebanyak Abu Hurairah meriwayatkan hadis? Ya, mungkin mereka merasa bahwa Abu Hurairah sudah menyampaikan ya kita yang tahu yang sama pengetahuan kita ya udah kita diamkan ya. Ya udah ada yang menyampaikan ya yang lain diam gitu kan. Yang lain diam. Jadi itu terkait dengan Abu Hurairah.
Abu Hurairah termasuk sahabat yang dikenal dengan nama panggilan. Nama dia bukan Abu Hurairah, ya. Abu Hurairah itu panggilan. Panggilan yang diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, inilah hebatnya sahabat itu. Sahabat kalau dipanggil oleh Rasulullah dengan satu panggilan, mereka bangga dengan panggilan itu, namanya bisa hilang. Namanya bisa hilang, ya. Jadi Abu Hurairah itu bukan namanya Abu Hurairah, namanya adalah di sini disebutkan oleh Imam Nawawi, Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr. Abdurrahman namanya, Sakhr ayahnya, Ad-Dausi kabilahnya, dari kabilah Daus, ya. Kabilah Daus Ad-Dausi. Jadi nama dia sebenarnya Abdurrahman, tapi banyak orang nggak tahu namanya Abdurrahman. Kenapa? Karena dia dikenal dengan panggilan. Kenapa dikenal dengan panggilan? Karena sahabat kalau udah dipanggil oleh Rasulullah dengan satu panggilan, dia bangga. Jangan panggil saya dengan nama saya. Inilah panggilan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini sahabat yang dikenal dengan panggilan. Termasuk yang dikenal dengan panggilan itu Abu Bakar. Orang nggak ada yang tahu siapa nama Abu Bakar, ya. Jadi Abu Bakar siapa namanya? Abdullah, ya. Namanya Abdullah, tapi nggak ada yang tahu namanya Abdullah. Nah, yang dipanggil adalah Abu Bakar. Kenapa Abu Bakar? Ya karena dia punya anak gadis dinikahi oleh Rasulullah. Bakar itu dari kata bekir, ya. Bekir itu adalah bapaknya perawan, ya. Bapaknya perawan. Jadi itulah Abu Bakar, ya. Jadi sahabat itu kalau dipanggil Rasulullah dengan panggilan tertentu, ya udah, ya. Dia bangga dengan panggilan itu, dan nama dia dia hilangkan, ya. Nama dia hilangkan. Banyak sahabat yang dipanggil dengan panggilan. Antara lain yang dikenal dengan panggilan juga, ya, Abu Dzar. Abu Dzar Al-Ghifari, ya, Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar nggak ada yang tahu siapa nama Abu Dzar, ya. Tapi dia dikenalnya dengan Abu Dzar, padahal namanya Jundub bin Junadah. Jundub bin Junadah. Nah, ini ya banyak sahabat yang dikenal dengan panggilan, ya. Ali bin Abi Thalib juga sebenarnya pernah dipanggil oleh Rasulullah dengan panggilan, cuman orang lebih banyak memanggilnya dengan Ali, ya. Ali dipanggil oleh Rasulullah dengan Abu Turab. Abu Turab. Abu Turab itu bapak tanah, ya. Kenapa bapak tanah? Karena dia pernah tidur di atas tanah, ya. Dia tidur di atas tanah, dia pernah suatu hari dia keluar dari rumahnya, ya. Biasalah kalau rumah tangga kadang-kadang ada cekcoknya juga, ya. Dia lagi berselisih dengan istrinya Fatimah, putrinya Rasulullah, dan dia pergi ke masjid. Masjid dulu Rasulullah, masjidnya kan alasnya tanah, ya. Dia tidur di tanah. Dia tidur di tanah, ya. Setelah Rasulullah tahu dia lagi bermasalah dengan istrinya, Rasulullah ya datangin. Ya, inilah mertua, ya. Inilah mertua yang baik. Rasulullah datangin, "Ayo bangun. Ya Abu Turab, bapak tanah." Karena dia dia tidur di atas tanah, ya. Dipanggil Rasulullah dengan ya Abu Turab, bapak tanah, ya. Setelah itu kata Ali, "Aku sebenarnya lebih suka dipanggil dengan Abu Turab dibandingkan dengan namaku Ali." Cuman orang ya sudah terlalu cenderung memanggilnya Ali bin Abi Thalib. Ya, padahal panggilan dari Rasulullah adalah Abu Turab, ya. Dibangunkan oleh Rasulullah, disuruh pulang ke rumah, ya. Pulang ke rumah. Jadi itulah Rasulullah SAW. Jadi kalau Rasulullah manggil seseorang, ya orang itu senang dengan panggilan itu. Padahal, ya, Abu Hurairah itu artinya kucing kecil. Kenapa Rasulullah panggil dengan Abu Hurairah? Karena dia pernah suatu hari, ya, datang kepada Rasulullah, bajunya Abu Hurairah itu, dan orang Arab biasanya bajunya itu ininya lebar, ya, ininya lebar, ya, lubang tangan bajunya itu lebar, ya. Nah, ini pernah dia datang kepada Rasulullah, dia taruh kucing di situ, ya, dia senang dengan kucing. Saat ketemu Rasulullah, apa kata Rasulullah, yang ada di tanganmu apa, ya? Kucing ya Rasulullah. Hurairatun ya Rasulullah. Hurairatun, kucing kecil ya Rasulullah, anak kucing. Kata Rasulullah, "Idzan anta Abu Hurairah." Ya, kalau begitu inti panggilannya Abu Hurairah. Sejak saat itu dia senang dengan panggilan Rasulullah, ya. Kalau kita ya dipanggil oleh orang dengan bapaknya nama hewan, ya, mungkin marah kita, ya. Marah kita. Tapi itulah sahabat. Sahabat apapun yang datang dari Rasulullah itu yang paling mereka sukai. Itu yang paling mereka sukai. Kita bisa bayangkan betapa cintanya sahabat kepada Rasulullah SAW sampai panggilan Rasulullah, walaupun secara logika mungkin orang nggak suka gitu kan, ya bapak kucing, siapa yang mau dipanggil bapak kucing? Cuman karena itu Rasulullah yang manggilnya, maka dia jadi suka. Artinya apa?
Ya, orang kalau udah suka kepada sesuatu, mau baik mau jelek menurut orang lain gitu kan, ya tetap aja bagus menurut dia, ya. Nah, itulah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi kita kenal dengan panggilan Abu Hurairah, padahal namanya Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi. Kalau kita tanya sama orang, siapa nama Abu Hurairah? Nggak banyak yang tahu, ya. Siapa nama Abu Bakar? Nggak ada yang tahu, ya. Padahal namanya Abdullah, ya, Abdullah. Siapa nama Abu Dzar? Nggak ada yang tahu. Ya, padahal namanya Jundub bin Junadah. Jadi ada sahabat yang dikenal dengan panggilan, ada sahabat yang dikenal dengan nama. Dikenal dengan nama. Kalau yang dikenal dengan nama seperti Umar bin Khattab, ya, panggilannya Abu Hafsin. Abu Hafsin, kenapa Abu Hafsin? Abu Hafsin bapak, Hafsin Hafsah. Bapaknya si Hafsah, Hafsah istrinya Rasulullah. Ya, Utsman bin Affan dikenal dengan nama juga. Jadi ada yang dikenal dengan nama, ada yang dikenal dengan panggilan, ya. Ada yang dikenal dengan nama kabilah, ya, dengan nama kabilah. Ya, jadi itu sahabat Rasulullah SAW. Ini hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Kita tahu tadi bahwa Abu Hurairah hidup bersama Rasulullah 3 tahun menjelang wafat. Kalau begitu dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa hadis yang diucapkan Rasulullah ini adalah hadis yang diucapkan 3 tahun menjelang Rasulullah wafat. 3 tahun menjelang Rasulullah wafat, karena yang meriwayatkannya Abu Hurairah. Abu Hurairah baru ketemu Nabi, baru masuk Islam setelah 3 tahun menjelang Rasulullah wafat. Berarti ini ucapan-ucapan menjelang Rasulullah wafat udah. An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah, ya, Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi radhiyallahu an, semoga Allah meridainya. Qala, dia berkata, ya, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma nahaitukum, apa yang telah aku larang, ya. Ma nahaitukum, apa yang telah aku larang, fajtanibu, maka jauhi. Apa yang telah aku larang, maka jauhi, ya. Dari sini bisa diambil kesimpulan bahwa larangan itu bisa datang dari Allah, bisa datang dari Nabi. Ya, bisa datang dari Allah, bisa datang dari Nabi. Yang dari Allah itu lewat Al-Qur'an, yang dari Nabi itu lewat hadis. Ya, ada larangan dari Al-Qur'an, ada larangan dari hadis. Dua-duanya wajib dijauhi. Larangan Allah wajib dijauhi, larangan Nabi wajib dijauhi. Jadi Nabi mengatakan, manahaitukum anhu fajtanibuh. Apa yang aku larang, maka jauhi. Maka jauhi. Jadi apa yang dilarang oleh Rasulullah, maka wajib dijauhi. Jadi larangan ada yang dari Allah, ada yang dari hadis. Ya, contoh, misalnya larangan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Larangan kita makan babi, itu dari Allah, ya. Yang datang dari hadis, Nabi melarang makan hewan buas. Hewan buas yang bertaring. Itu datangnya dari hadis, ya. Jadi kalau babi, makan daging babi haram, makan hewan yang bertaring atau hewan buas yang bertaring juga haram juga. Jadi apa yang aku larang, ya, aku larang lewat hadis, ya, yang dilarang oleh Allah lewat Al-Qur'an, gitu kan. Semuanya wajib dijauhi, ya. Jadi bukan hanya yang dari Al-Qur'an, ya. Yang contoh dari hadis juga, misalnya yang contoh dari hadis, ya, yang dilarang dari hadis, misalnya, ya, Nabi melarang makan kodok, ya. Ini dari hadis, nggak ada dalam Al-Qur'an. Yang dilarang dalam Al-Qur'an nggak banyak. Yang dalam Al-Qur'an itu daging babi, bangkai, darah, minuman keras, yang hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Itu cuma yang dilarang dalam Al-Qur'an. Ya, yang selebihnya itu lewat hadis. Tapi walaupun lewat hadis, tetap juga hukumnya wajib dijauhi, ya. Wajib dijauhi. Yang datang dari hadis banyak, ya. Yang datang dari hadis hewan buas, ya. Kemudian kodok, ya, kodok. Kemudian yang dilarang dari hadis keledai, keledai jinak, ya. Keledai jinak itu keledai yang dipakai buat sehari-hari, ya. Biasa dipakai orang Arab dulu, keledai dipakai buat ngangkut barang, buat tunggangan, gitu kan. Bukan hewan, bukan keledai liar. Kalau keledai liar yang di hutan boleh dimakan, ya. Boleh dimakan. Jadi itu diantara yang dilarang oleh Nabi. Yang dilarang oleh Nabi juga misalnya ular, ya, ular kalajengking, gitu kan. Ya, itu termasuk yang dilarang oleh Nabi. Jadi berarti yang haram, yang dilarang Allah nggak boleh, dilarang oleh Nabi nggak boleh juga, ya. Makanya di dalam hukum Islam, ya, sumber hukum itu bukan hanya Quran dan hadis, ya. Yang dilarang oleh Allah haram, yang dilarang oleh Nabi haram. Itu yang pertama, pelajaran pertama dari potongan hadis ini. Apa yang aku larang,
maka tinggalkan. Yang dilarang oleh Nabi lewat hadis haram juga, sama seperti yang ada dalam Al-Quran. Yang kedua, pelajaran dari kalimat apa yang aku larang maka tinggalkan, bahwa larangan itu tidak ada tawar-menawar, nggak boleh dilakukan sama sekali. Maka jauhi. Jadi itu maka jauhi. Fajtanibu itu artinya maka jauhi. Fajtanibu itu arti yang sebenarnya adalah maka pinggirkan, pinggirkan, ya, suruh minggir, gitu kan, ya, larang pinggirkan. Nah, ini menunjukkan apa, ya, bahwa tidak ada tawar-menawar terhadap larangan. Jadi apapun, ya, larangan, ya, sedikit banyak tetap haram, ya. Mencuri, ya, mencuri, Ustadz, mencuri cuma 1.000 tetap dilarang, ya. Maka jauhi, pinggirkan, ya, jauhin. Artinya pinggirkan semuanya. Namanya mencuri nggak boleh, ya. Sedikit banyak tetap aja nggak boleh. Korupsi sedikit banyak tetap aja nggak boleh. Berzina sedikit banyak tetap nggak boleh, ya. Berzina, hubungan suami istri dengan perempuan lain, itu udah yang besar itu. Yang kecilnya, ya, berhubungan dengan lawan jenis, ya, tanpa ikatan suami istri dan tanpa kebutuhan yang mendesak, itu sudah berzina juga hukumnya. Jadi larangan tinggalkan semua, semuanya tanpa terkecuali. Jadi apa yang aku larang maka tinggalkan, ya. Makanya Nabi mengatakan bahwa zina bukan hanya berhubungan suami istri, ya. Zina mata, zina telinga, ya, mendengarkan suara perempuan, gitu kan, ya, berbicara, gitu kan, berbicara dengan perempuan tanpa kebutuhan. Ya, kalau untuk kebutuhan baru boleh. Apa kebutuhannya? Ya, disebutkan oleh Ibnu Abu Syuja, ya, di dalam kitab Al-Ghayah wa Taqrib, ya, di antara kebutuhan misalnya melamar, ya, melamar, mau menikahin perempuan dan sudah yakin bahwa itu perempuan memang sudah cocok, gitu kan, ya, untuk berobat boleh. Berobat, laki berobat sama perempuan, perempuan berobat sama laki-laki, kalau nggak ada dokter yang lain, ya. Kalau nggak ada dokter yang lain. Yang ketiga, ya, boleh juga untuk berjual beli, ya. Kita mau beli barang, ternyata yang jualnya adalah lawan jenis dan kita memang nggak punya alternatif yang lain kecuali penjual tersebut, gitu kan, ya. Kalau ada penjual yang satu jenis, nggak boleh dengan penjual yang lawan jenis, gitu kan, ya, kecuali saat mendesak sekali, wah ini nggak ada, gitu kan, ya, saat ini saya butuh banget barangnya, ini baru boleh, gitu kan, ya. Sebagai saksi, ya, ini boleh, ya, saksi di pengadilan, ya, kita sebagai saksi yang disaksikan itu adalah orang yang lawan jenis, ya boleh, ya, karena terpaksa sekali. Jadi itu di antara kondisi-kondisi yang membolehkan, ya. Jadi kondisinya sangat mendesak. Kalau nggak mendesak maka nggak boleh, itu masuk kategori zina. Jadi zina dilarang, ya, sedikit banyak tetap aja dilarang. Jadi itu nggak ada. Ya, Ustadz, ya, gimana ini kalau babi, gitu kan, ya, minyak babi, mau minyak babi, mau daging babi, semuanya haram. Ya, nggak boleh, nggak ada sedikit-sedikit, ya, ada sedikit nggak ada, ya. Minuman keras ada alkoholnya, apapun makanan, minuman ada alkohol, walaupun itu sedikit tetap aja nggak boleh. Ya, makanya kalau madhab Syafi'i termasuk madhab yang hati-hati, ya. Kenapa? Karena parfum yang ada alkohol nggak boleh, ya, nggak boleh, ya. Jadi kalau Allah larang arak, ya udah dilarang, ya, jauhkan, maka pinggirkan, pinggirkan alkohol, pinggirkan arak, pinggirkan minuman keras, jangan sama sekali. Ustadz, parfum yang ada alkohol nggak boleh kalau madhab Syafi'i. Itu hukumnya najis, ya, diminum nggak boleh, kena baju pun nggak boleh, karena itu hukumnya najis, nggak boleh dibawa sholat, gitu kan. Jadi itu larangan. Apa yang aku larang maka pinggirkan, jauhkan, pinggirkan. Jadi artinya pinggirkan nggak ada terkecuali, udah pinggirkan, minggir, 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 gitu kan, ya. Ini dilarang nggak boleh, pokoknya ini dilarang nggak boleh, gitu kan, ya. Sedikit banyak tetap aja tidak dibolehkan, ya. Lanjutannya, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang aku perintahkan, lakukan semampunya. Nah, inilah menunjukkan bahwa Islam itu mudah, ya. Apa yang aku perintahkan, lakukan semampunya. Kenapa tadi apa yang aku larang, tinggalkan, pinggirkan? Karena meninggalkan itu nggak susah sebenarnya. Tapi banyak manusia terjerumus kepada larangan. Padahal larangan itu nggak susah, ya. Inti diam aja udah meninggalkan larangan. Ya, kita diam aja, kita nggak melakukan apa-apa, ya udah meninggalkan larangan, udah. Ya, gampang. Jadi Ustaz, apa hukumnya, ya, kita dengerin ceramah, gitu kan, nonton TV, gitu kan, dengerin ceramah, ya bagus, nggak masalah, ya. Setidaknya inti sudah meninggalkan larangan, ya. Kalau inti keluar, ya, melihat lawan jenis tanpa kebutuhan, gitu kan, ya,
atau mungkin ente ngomongin orang, ngobrol sama orang lain, dia ngomongin orang lain gitu kan ya. Jadi meninggalkan larangan itu nggak susah. Makanya Nabi mengatakan apa yang aku larang maka jauhi, tinggalkan, pinggirkan. Ya, nggak ada tawar menawar untuk perkara haram. Nggak ada tawar menawar. Kenapa? Karena meninggalkan itu semua orang sanggup meninggalkan. Cukup dia diam di tempat dah meninggalkan. Tapi apa yang aku perintahkan maka lakukan semampunya. Ya, wajib melakukan semampunya. Ya, kenapa? Karena tidak semua yang diperintahkan itu bisa kita lakukan. Haji untuk orang yang nggak punya uang nggak mampu. Ya, zakat untuk orang yang nggak punya uang nggak mampu gitu kan? Ya, puasa untuk orang yang sakit, apalagi sakit keras nggak mampu gitu kan? Ya, sholat bagi orang yang sudah lanjut usia yang nggak siap berdiri, maka dia nggak mampu berdiri, maka dia boleh sholat duduk. Jadi itulah ya. Itulah menunjukkan bahwa Islam itu mudah. Ad-dinu yusrun, agama itu mudah. Ya nggak sulit. Yassiru wala tu'assiru, mudahkan, jangan dipersulit. Jadi kalau apa yang diperintahkan kita lakukan semampunya. Semampunya di sini bukan semaunya. Nah, ini kadang-kadang orang banyak salah paham ya. Semampunya jadi semaunya nantinya ya. Jadi semampunya mampu lakukan ya. Sholat wajib hukumnya ya. 5 kali sehari wajib. Tapi saya nggak mampu. Enggak. Kalau itu mampu. Nggak ada orang yang nggak mampu. Sholat 5 kali ya, cuma 5 kali ya. 1 kali sholat itu maksimal kita antara 5 sampai 10 menit. Ya. 1 hari 5 kali sholat berarti cuma 50 menit. Padahal Allah berikan kepada kita 24 jam. 24 jam. Jadi salah kalau ada yang mengatakan bahwa oh saya nggak mampu sholat 5 kali. Enggak. Ya. Itu namanya semaunya kalau begitu ya. Jadi lakukan semampunya. Apa yang diperintahkan lakukan semampunya. Ya, puasa. Sanggup puasa, puasa. Nggak sanggup puasa, ya nggak sanggup puasa tapi sebabnya tidak permanen, maka dikodok. Sebabnya tidak permanen, sakit nanti sembuh, maka wajib dia ini ya nggak permanen. Bayar fidyah untuk yang sebabnya permanen, ya sakit nggak sembuh-sembuh. Nah, ini baru bayar fidyah. Jadi bayar fidyah itu untuk orang yang sebabnya permanen. Jadi dia selamanya nggak bisa gitu kan. Nah ini baru bayar fidyah. Fidyah itu jalan terakhir bagi mereka yang memang nggak sanggup berpuasa, bukan untuk orang yang nantinya sanggup berpuasa. Jadi ini banyak yang salah paham juga terkait dengan fidyah ya. Ustadz, ya apa hukumnya kalau ibu hamil gitu kan ya? Ibu hamil dia kodok bukan bayar fidyah karena nggak permanen sebabnya. Yang fidyah itu untuk yang permanen yang nggak bisa lagi. Nah ini baru ya. Orang yang sakitnya menahun, nah ini baru bayar fidyah. Wa ma amartukum bihi fa'tum minhu mastata'tum. Apa yang aku perintahkan, lakukan semampunya ya. Lakukan semampunya. Dari sini ulama mengatakan bahwa larangan menunjukkan haram, perintah menunjukkan wajib ya. Cuman perintah wajib sesuai dengan kemampuan ya. Sesuai dengan kemampuan bukan sesuai dengan kemauan ya. Wajib dilakukan tapi sesuaikan dengan kemampuan. Sholat nggak sanggup berdiri, duduk. Nggak sanggup duduk, silakan berbaring. Ya, nggak sanggup juga berbaring dengan isyarat, ya udah berbaring nggak pakai isyarat gitu kan ya. Pokoknya semampunya, ya sesuai dengan kemampuan. Puasa, ya sanggup puasa, wajib puasa. Nggak sanggup puasa karena sebabnya non permanen, silakan kodok di waktu yang lain. Musafir, orang sakit ada sembuhnya, gitu kan, maka dikodok di waktu yang lain. Nggak sanggup sebabnya permanen, selamanya nggak sanggup, maka dia cukup bayar fidyah. Ya, jadi Islam itu mudah ya. Lanjutan hadisnya, fa inna ma ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim. Yang banyak mencelakakan umat sebelum kalian, banyak bertanya mereka. Yang dimaksud dengan banyak bertanya ini ya, bukan dilarang Islam nggak melarang bertanya. Boleh kita bertanya kalau untuk mengetahui hukum sesuatu. Ya, yang nggak boleh bertanya ya, pertama bertanya untuk melemahkan orang lain ya. Jadi bertanya ini bisa jawab nggak dia ya. Nah, ini itu yang nggak boleh ya, melemahkan orang lain. Yang kedua, bertanya yang nggak boleh, bertanya untuk menghindari perintah atau menghindari untuk melakukan larangan ya. Ustaz, emang nggak boleh makan babi gitu kan ya. Padahal obat-obat kan banyak dari minyak babi. Nah, ini itu namanya mencari celah-celah. Yaitu yang dilarang bertanya. Bertanya mencari celah untuk bisa menghindar. Ya, Ustaz, emang zakat itu wajib? Ya,
Saya kan nggak ada penghasilan lagi, ya. Nggak ada penghasilan lagi, ya. Memang uang saya di tabungan banyak, tapi saya nggak punya penghasilan. Itu namanya pertanyaan-pertanyaan yang mau menghindar. Mau menghindar. Padahal jelas kalau orang punya harta, ya cukup nisabnya, cukup batas minimal wajib zakat, dia wajib zakatin setiap tahun. Tetap wajib zakatin setiap tahun, walaupun dia nggak punya tambahan sekalipun. Jadi itu yang dilarang itu, ya, yang mencelakakan umat sebelum kalian. Kasratu masailihim, banyak bertanya untuk menghindari, ya, melaksanakan kewajiban, ya, atau untuk melakukan, ya, kesalahan, ya. Ustaz, gitu kan, ya, masa perempuan nggak boleh keluar rumah, gitu kan, ya. Padahal kan saya punya kebutuhan-kebutuhan. Nah, itu kan untuk menghindar. Jadi intinya udah tinggalkan ya. Ya, jadi nggak usah cari celah-celah gitu kan untuk kita bisa melakukan yang dilarang atau meninggalkan yang diperintahkan, ya. Ya, jadi kita yang diperintahkan lakukan semampunya. Yang dilarang jangan lakukan sama sekali. Fajtanibu, ya, tinggalkan, pinggirkan sedikit banyak, tetap pinggirkan, ya. Jadi nggak boleh, ya. Jadi nggak boleh sama sekali. Jadi fa inna ma ahlakal ladzina min qablikum, yang banyak mencelakakan umat sebelum kalian, terlalu banyak bertanya mereka. Bertanya mereka untuk menghindar seperti yang dilakukan oleh orang Yahudi di masa Nabi Musa alaihi salam, ya. Innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Allah perintahkan kepada kalian untuk menyembelih sapi. Bertanya mereka, sapi seperti apa, gitu kan, ya. Sapinya kuning-kuning seperti apa, ya. Kuningnya kuning cerah, gitu kan. Ini namanya untuk menghindar. Jadi ini yang dilarang itu, ya. Jadi yang paling banyak mencelakakan umat sebelum kalian, kathratu masailihim, terlalu banyak bertanya mereka. Boleh dalam Islam bertanya untuk melaksanakan. Boleh dalam Islam bertanya untuk meninggalkan larangan, ya. Tapi nggak boleh kita bertanya untuk menghindar dari perintah, ya, mencari celah untuk bisa melakukan larangan, ya. Mencari celah, jangan cari celah-celah, jangan, ya. Tinggalkan semua kalau larangan, perintah, ya, lakukan semampunya. Lakukan semampunya. Fa inna ma ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim, terlalu banyak bertanya mereka. Jadi bukan dilarang bertanya, bukan. Boleh bertanya, sahabat selalu bertanya, ya. Sahabat selalu bertanya. Rasulullah pernah misalnya mengatakan dalam sebuah hadis, ya. Dalam sebuah hadis, ya. Nah, ini di antara sebab urut dari hadis ini. Ya, kenapa Nabi mengatakan ini, ya? Sebab urut hadis ini, ya, Rasulullah pernah mengatakan, kata Rasulullah, innallaha ya'murukum an tahujju fahujju. Allah perintahkan kalian berhaji, maka berhajilah. Sahabat bertanya, afi kulli amin ya Rasulullah. Wajib setiap tahun kita haji. Ini pertanyaan yang nggak perlu. Udah laksanakan haji. Kalau itu udah laksanakan, udah selesai, ya. Itu udah haji sekali, udah selesai, udah melaksanakan perintah berarti, ya. Allah nggak perintahkan wajib haji setiap tahun, nggak ada kalimat setiap tahunnya. Jadi kalau nggak ada kalimat setiap tahunnya, kita lakukan, ya, sekali saja, ya, sekali saja. Beda kalau ada perintah setiap tahun, seperti setiap hari misalnya, seperti sholat. Innallaha farada alaikumus khamsa salawatin fil yaumi wal lailah. Allah wajibkan kepada kalian sholat 5 waktu sehari semalam. Ini baru setiap hari, ya. Jadi nggak perlu terlalu banyak bertanya, ya. Allah perintahkan kepada haji, kalian berhaji, hajilah, gitu kan. Ya, sahabat bertanya, ya Rasulullah, alikulli amin, afikulli amin, apakah setiap tahun? Nah, ini nggak perlu, yang pertanyaan seperti ini nggak perlu. Inilah sebab urut kenapa Nabi mengucapkan ini. Ya udah, kata Rasulullah, yang aku larang tinggalkan, yang aku perintahkan lakukan semampunya. Yang banyak mencelakakan umat kalian terlalu banyak bertanya, ya. Jadi kalau nggak ada kalimat setiap tahun, maka nggak wajib setiap tahun berarti, ya. Kalau ada kalimat setiap tahun, maka wajib setiap tahun, ya. Kalau zakat kan ada perintahnya untuk setiap tahun ada, ya. Perintah untuk setiap lebaran ada, zakat fitrah, gitu kan, ya. Jadi itu kalau ada perintahnya setiap tahun, maka setiap tahun. Tapi kalau nggak ada perintahnya setiap tahun, maka tidak perlu setiap tahun, cukup sekali kita laksanakan, ya. Jadi itu sebab urut itu sebab kenapa Nabi mengucapkan hadis ini. Kathratu masailihim, terlalu banyak bertanya mereka terlalu banyak bertanya, bukan larangan bertanya, boleh kita bertanya untuk mengetahui hukum, yang nggak boleh kita bertanya untuk menghindari kewajiban atau mencari celah melakukan larangan, ya. Atau tadi yang ketiga itu adalah untuk melemahkan, ya, seperti yang dilakukan oleh Bani Israel juga, ya.
untuk melemahkan Nabi Musa gitu kan ya. Musa gitu kan ya. Kalau memang engkau benar nabi, seorang nabi, ya turunkan makanan kepada kami. Ya, ini melemahkan namanya. Melemahkan, turunkan makanan dari langit. Ya, ini melemahkan namanya. Jadi melemahkan memang untuk mencari celah untuk bisa melemahkan seseorang. Nah ini nggak boleh ya kita bertanya untuk melemahkan. Jadi ini dia pasti nggak bisa ini. Ini dia pasti nggak bisa nih. Ya ini nggak boleh. Ya. Jadi itu yang tidak dibolehkan. Ya. Jadi yang mencelakakan umat sebelum kalian kathratu masailihim, terlalu banyak bertanya mereka, waqtilafuhum ala anbiyaihim, dan terlalu sering membantah nabi mereka. Jadi kalau udah nabi mengatakan sesuatu ya udah ikutin. Waqtilafuhum ala anbiyaihim, ya membantah, ya berselisih dengan nabi mereka. Jadi itu yang dilarang ya. Jadi rawahul Bukhari wa Muslim, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Ini yang bisa saya sampaikan terkait dengan hadis hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memanuk tape itu mengandung alkohol juga, tidak boleh gitu. Bagaimana dengan tape? Ya, mengandung alkohol juga. Kalau memang mengandung alkohol, tinggalkan. Ya, tinggalkan. Ya, kata Nabi, mahurrima katsiruhu faqaliluhu haram. Yang haram banyaknya, maka haram sedikitnya. Jadi artinya kalau banyak haram, maka sedikit juga haram. Artinya yang haram itu nggak ada istilahnya alah sedikit, alah cuma segini gitu kan, enggak. Jadi itu terkait dengan yang diharamkan. Yang diharamkan tinggalkan semua. Ya, karena meninggalkan gampang kan. Kenapa? Karena alternatif selain dari tape banyak ya. Makanan lain banyak yang dihalalkan Allah Subhanahu wa taala. Menanggapi mungkin tape itu alkohol buatan kayaknya. Bukan alami maksudnya, bukan buatan. Mungkin dibolehkan kayaknya. Wallahu alam, tadi kan hadisnya kita dilarang banyak bertanya untuk mencari celah gitu kan. Jadi cari celah. Jadi enggak usah cari celah-celah gitu kan. Ya, ini sebaiknya tinggalkanlah ya. Jadi lebih aman. Alami kayaknya, bukan istilahnya buatan kayak apa alkohol yang lain. Cuka juga. Jadi yang alami kita lihat dari hasil terakhirnya ya. Jadi apapun tadi udah kita bahas sebelumnya. Yang sesuatu itu dilihat dari akhirnya. Dari kurma, jus kurma. Kalau dibiarkan lama jadi arak gitu, haram hukumnya. Jus kurma kita punya jus kurma aja, nggak usah kurma aja, duren aja duren. Duren itu bergas lama-lama kan. Jadi kalau dia sudah jadi memabukkan, maka hukumnya memabukkan. Jadi dilihat dari akhirnya. Kalau akhirnya adalah memabukkan, maka memabukkan. Jadi kalau akhirnya alkohol, maka alkohol. Kalau akhirnya halal, maka halal. Ya, alkohol kalau dibiarkan lama-lama jadi cuka. Cuka halal hukumnya, ya. Halal hukumnya. Jadi yang dilihat adalah di akhir. Ya, wallahu alam. Masalahnya enggak dilarang itu ya, tapi ya, apa yang buatan apa menjadi alkohol itu. Alkoholnya itu yang haram itu. Tidak dilarang ulama maksudnya, tapi nggak boleh. Ya, wallahu alam ya. Itu tadi ya. Kalau memang dia ada alkoholnya, maka alkohol haram, qaliluhu wa katsiruhu ya, sedikit banyaknya tetap diharamkan ya, diharamkan. Tanya Pak Ustadz. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Uco ini. Iya Pak Ustadz. Tadi disebutkan bahwa Abu Hurairah salah satu sahabat. Namun yang sering kita dengar kan sahabat Nabi itu 4 ya Pak Ustadz. Abu Bakar, Utsman, Ali. Satu lagi Umar. Itu yang lebih terkenal, lebih sering kita tahu gitu. Nah, jadi kenapa kok bisa beda dengan ini Abu Hurairah ini ya Pak Ustadz? Ya, apakah pengetahuan kita saja yang kurang atau gimana ya Pak Ustadz? Oke, terima kasih ya. Jadi yang 4 itu khalifah ya, mereka itu khalifah, pernah jadi pemimpin ya.
artinya pernah jadi presiden, gitu kan. Jadi itu yang 4 itu. Abu Bakar, dia khalifah setelah Rasulullah wafat, setelah Abu Bakar digantikan sama Umar, setelah Umar digantikan sama Utsman, setelah Utsman diganti sama Ali bin Abi Thalib. Sama dengan Presiden Indonesia, Soekarno. Ya, setelah Soekarno diganti Soeharto, gitu kan. Setelah Soeharto diganti sama Habibie, setelah Habibie diganti sama Abdurrahman Wahid, gitu kan. Ya, Megawati, SBY, lalu Jokowi. Itulah itu yang orang yang pernah berkuasa sebagai khalifah 4 itu. 4 itu karena dia menjadi khalifah dan Rasulullah memuji mereka sebagai khulafaur rasyidin, ya. Jadi ulama sepakat yang dimaksud oleh Rasulullah khulafaur rasyidun. Apa yang dimaksud dengan khulafaur rasyidun? Khulafa itu jamak dari khalifah. Khalifah rasyidun yang lurus, ya. Mereka adalah pemimpin yang lurus. Nabi mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin min ba'di. Ikutin sunnahku, cara aku, dan cara khalifah-khalifah yang lurus setelah aku. Ulama sepakat yang dimaksud dengan khulafaur rasyidun di dalam hadis ini adalah yang khalifah yang 4 itu, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Sahabat Rasulullah banyak, ya. Banyak sahabat Rasulullah. Ada waktu Rasulullah wafat saja, sahabat Rasulullah itu lebih dari 100 ribu. Lebih dari 100 ribu sahabat. Yang dimaksud dengan sahabat Rasulullah, sahabat itu adalah orang yang beriman, ya, di masa Rasulullah hidup dan meninggal dalam keadaan beriman. Jadi siapapun yang beriman di masa Rasulullah hidup, ya, di masa Rasulullah hidup dan meninggal dalam keadaan Islam, maka itu adalah sahabat. Walaupun dia pernah ketemu Rasulullah sekali. Nah, ini ya. Abu Hurairah bukan sekali, tapi dia setiap hari dia ketemu Rasulullah. Dia walaupun hidup bersama Rasulullah cuma setahun, tapi dia lebih banyak mendengar hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sahabat Rasulullah banyak, ada 100 ribuan sahabat. Itu menjelang di waktu Rasulullah wafat, 100 ribuan. Apalagi dihitung yang sudah meninggal sebelumnya. Ya, termasuk sahabat Rasulullah, istrinya Rasulullah semuanya sahabat. Siapapun yang pernah ketemu Rasulullah atau pernah beriman dengan Rasulullah dan meninggal dalam keadaan Muslim, maka dia sahabat. Khadijah sahabat, ya. Aisyah sahabat, ya. Jadi itu kita nyebutnya mereka sahabat. Sahabat Rasulullah orang yang hidup di masa Rasulullah, beriman dengan Rasulullah dan berimannya dengan Rasulullah, artinya di masa Rasulullah hidup. Kalau yang berimannya nanti ada yang pernah ketemu Rasulullah tapi belum beriman. Baru beriman setelah Rasulullah wafat, itu bukan namanya sahabat. Itu namanya tabi'in. Tabi'in orang yang beriman setelah Rasulullah wafat, ya. Beriman di tangan sahabat, artinya yang mengislamkannya adalah sahabat bukan nabi. Nah, itu tabi'in, ya. Walaupun dia pernah hidup bersama Rasulullah, tapi di masa Rasulullah hidup dia belum masuk Islam. Baru masuk Islam setelah Rasulullah wafat. Nah, itu namanya tabi'in. Jadi sahabat banyak, ya, banyak sahabat, ada 100 ribuan di waktu Rasulullah wafat aja, sekitar 100 ribuan sahabat, ya. Dan 4 tadi adalah yang pernah jadi khalifah dan yang dipuji oleh Rasulullah sebagai khalifah yang lurus, penguasa yang lurus yang datang setelah Rasulullah SAW. Kata Nabi, ikutin mereka, ya, ikutin mereka. Ya, jadi yang dikenal banyak, yang sahabat yang dikenal banyak, bukan hanya 4 itu aja, ya. Ada Abdurrahman bin Auf, ada Abu Dzar Al-Ghifari, ya, termasuk Abu Hurairah juga, Anas bin Malik, ya. Ada banyak sahabat yang lain, ya, Jabir ibnu Abdullah, ya. Ada banyak sahabat, Salman Al-Farisi, ya, banyak sekali sahabat-sahabat yang dikenal yang kita dengar lewat hadis. Karena hadis Nabi harus lewat sahabat. Harus lewat sahabat karena sahabatlah yang mendengar ucapan Rasulullah, sahabatlah yang menyaksikan perbuatan Rasulullah. Jadi itu terkait dengan sahabat, ya, termasuk tentang khalifah yang 4 tadi. Wallahu a'lam. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Ustaz. Sama-sama. Ayo Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 pertanyaan. Bahwa Ya. di bidang medis, banyak sekali yang mengandung alkohol. Betul. Jarum suntik itu dicuci dengan alkohol. Waktu mau disuntik, tempat yang mau disuntik juga diusap dengan alkohol. Oke. Setelah disuntik, ditutup lagi dengan kapas yang mengandung alkohol. Oke. Nah, kemudian juga obat batuk rata-rata Pakai mengandung alkohol.
Itu yang pertama. Yang kedua, kepalangan. Saksi wanita. Dalam hal muamalah sering kita lihat itu di notaris wanita apa. Sekarang saksi dalam hal hukum fikih, misalnya saksi dalam pernikahan. Apakah diperkenalkan wanita? Dibolehkan wanita. Makasih, 2 kok, Be. Oke, terima kasih ya. Terkait dengan tadi kebutuhan medis ya. Kebutuhan medis menggunakan yang diharamkan seperti alkohol gitu kan. Ada kaidah di dalam ilmu fikih ya. Ad-darurat tubihul mahdhurat. Darurat ya membolehkan yang enggak boleh. Darurat membolehkan yang enggak boleh. Apa yang dimaksud dengan darurat? Darurat sesuatu yang mengancam nyawa itu namanya darurat. Jadi kalau dalam ilmu medis gitu kan ya kan itu suntikan ya. Untuk mematikan kuman itu salah satunya dengan alkohol. Kalau nggak dimatikan kumannya ini akan masuk ke badan. Nah, ini bisa jadi ada kuman-kuman yang masuk ya, bukan hanya obat nanti kuman-kuman yang masuk gitu kan. Nah, ini itu kan untuk sesuatu yang mengancam nyawa namanya darurat. Kalau darurat ad-darurat tubihul mahdhurat ya sama dengan orang yang kelaparan di tengah hutan nggak ketemu kecuali daging babi. Dia boleh makan babi untuk menyelamatkan nyawanya. Jadi dalam ilmu kedokteran mungkin gitu kan dalam ilmu kedokteran tadi suntikan nggak bisa dimatikan kumannya kecuali dengan alkohol. Kalau memang nggak bisa dimatikan kumannya kecuali dengan alkohol maka dibolehkan. Kenapa? Karena kalau dimasukkan disuntikkan nanti khawatir kumannya masuk. Ya, jadi yang masuk bukan hanya obat tapi yang masuk juga kuman-kuman yang nempel di jarum tadi. Karena itu akan masuk ke dalam tubuhnya apalagi kalau disuntikkan dan kena urat gitu kan ya. Atau masuk ke dalam peredaran darah bisa darahnya kotor dan lain-lain ya. Jadi dalam hubungan tentang medis ya itu ada kondisi darurat namanya. Tapi darurat nggak boleh berlebihan juga ya. Kondisi darurat. Boleh nggak kita menggunakan yang haram tadi dalam kedokteran ya? Ulama membolehkan, mayoritas ulama membolehkan dengan syarat. Syarat yang pertama itu kalau kita nggak lakukan bisa mengancam nyawa. Ya, kalau nggak mengancam nyawa nggak boleh. Ya, tadi suntikan kan masuk ke dalam tubuh. Ya, bisa khawatir mengancam nyawanya karena apa? Masuk ke dalam tubuhnya. Yang kedua, ya tidak ada alternatif dengan cara yang dihalalkan. Jadi untuk mematikan kuman nggak ada obat lain kecuali dengan alkohol tadi. Kalau ada alternatif yang halal untuk bisa membersihkan, kalau dalam ilmu kedokteran misalnya ternyata dengan air biasa pun bisa bersih, nggak boleh pakai alkohol. Ya, yang ketiga, ya menggunakannya sekedarnya. Artinya alkoholnya jangan banyak-banyak. Ya, kalau bisa setelah pakai alkohol dilap lagi lebih baik. Ya, atau setelah alkohol dicuci pakai air lagi lebih baik, gitu kan? Atau misalnya dipanaskan dengan air panas aja, gitu kan? Bisa mati kumannya, maka itu lebih baik. Ya, jadi nggak boleh berlebihan. Jadi hanya digunakan sekedarnya aja untuk sekedar mematikan kumannya. Yang keempat, nggak boleh menikmati, ya. Menikmati, enak nih pakai alkohol dingin gitu kan. Nah, ini nggak boleh, ya. Yang kelima, terbukti secara ilmiah memang dia bisa mematikan kuman. Nggak boleh coba-coba. Coba-coba pakai alkohol nggak boleh, gitu kan. Secara ilmiah udah terbukti memang dia mematikan kuman. Jadi untuk obat itu ada hukumnya sendiri. Itu termasuk kategori darurat dengan syarat mengancam nyawa. Kalau nggak ngancam nyawa nggak boleh, ya. Nah, ini kalau obat batuk ya, kalau batuknya batuk biasa, bisa diobatin dengan obat yang halal, nggak boleh dengan yang ada alkoholnya. Jadi kalau batuknya batuk berat, ya bisa mengancam nyawanya. Wah, ini batuk dalam kondisi COVID sekarang kan bahaya gitu kan ya. Nah, ini harus segera diobatin dan nggak ada alternatif obat kecuali yang ada alkoholnya boleh. Ya, tapi kalau ada alternatif yang lain, batuknya batuk biasa gitu kan ya. Sebentar juga bisa diobatin dengan obat yang halal misalnya dengan makan jeruk dan lain-lain, maka nggak boleh dengan yang haram. Jadi dalam kedokteran ya dibolehkan kita mengkonsumsi obat yang diharamkan dengan syarat yang pertama mengancam nyawa, yang kedua ya dilakukan sekedarnya ya, yang ketiga adalah tidak boleh menikmati ya, nggak boleh menikmati. Yang keempat terbukti secara ilmiah itu bisa mengobati ya. Mengobati. Ada yang kelima tadi saya lupa tadi ya. Mengancam apa? Tidak ada jalan lain.
nggak ada jalan lain, tidak ada alternatif yang halal. Dengan bulan Arab. Ya. Jadi nggak ada alternatif bulan yang Arab, dihalalkan. Jadi itu 5 syarat untuk menggunakan obat yang diharamkan. Ya, makanya terkait dengan vaksin gitu kan, dengan vaksin MUI mengatakan bahwa itu bahannya halal. Ya. Kalau bahannya halal, ulama nggak ada beda pendapat. Kalau bahannya halal, ulama nggak ada beda pendapat. Ya, yang masalah itu kalau memang dari bahan yang diharamkan. Kebetulan kan. Yang masalah kalau itu adalah dari bahan yang diharamkan. Ya, mic-nya dimatikan dulu. Yang masalah itu kalau dari bahan yang diharamkan vaksinnya. Kenapa? Karena kalau dari bahan yang diharamkan harus memenuhi 5 syarat tadi, ya. Ini vaksin dari COVID. Apakah COVID itu mematikan, gitu kan, ya? Kalau dalam ilmu kedokteran mematikan untuk orang yang punya penyakit bawaan. Kalau yang nggak punya penyakit bawaan maka tidak, ya. Dan orang yang punya penyakit bawaan nggak bisa divaksin. Nah itu yang masalahnya, ya. Jadi itu yang masalahnya. Jadi kalau vaksin ini memang dari bahan yang diharamkan, ya, itu 5 syarat harus terpenuhi. Pertama, ya, COVID-nya itu sendiri mengancam nyawa. Tapi kalau dalam ilmu kedokteran setahu saya gitu kan, COVID mengancam nyawa kalau ada penyakit bawaan. Ya, orang yang punya penyakit bawaan tidak boleh divaksin. Itu masalahnya. Jadi itu terkait dengan vaksin. Jadi kalau dari bahan yang haram, tapi menurut keterangan MUI yang dibaca yang kita saksikan di TV, ya, itu MUI mengatakan memang bahannya halal, ya. Kalau bahannya halal, ulama nggak ada beda pendapat, boleh kita gunakan, ya, boleh digunakan, ya, wallahu alam. Jadi itu terkait dengan kedokteran dengan menggunakan bahan yang diharamkan. Allah Subhanahu Wa Taala setiap menyebut yang haram selalu ditutup dengan kalimat famaniturra, siapa yang terpaksa karena darurat. Ya, darurat tadi sesuatu yang mengancam nyawa. Ghairu baghin, tidak berlebihan. Ya, wala adin, enggak melampaui batas, ya. Fala itsma alaihi, maka tidak ada dosa atasnya. Innallaha ghafurur rahim. Selalu ditutup dengan kalimat sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kenapa Allah tutup dengan sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang? Karena kemungkinan kita dalam mencari obat pun, ya, belum maksimal. Ya, kemarin ada yang nanya ke saya, Ustadz, ya, dari mana kita tahu belum ada alternatif yang halal? Ya, kita cuma diperintahkan melakukan semampunya. Kita lakukan semampunya, kita cari-cari, kita udah browsing, memang nggak ada ini, gitu. Nah, ini udah, ya. Walaupun kemungkinan ada, tapi belum terekspos, gitu kan, bisa aja, ya. Udah ada tapi belum terekspos, atau ada tapi belum diizinkan, gitu kan, ya, oleh pihak resmi, gitu kan. Maka itu termasuk kategori nggak ada juga. Jadi kita nggak diperintahkan sesuatu yang di luar jangkauan kita, ya. Kita cuma mencari alternatif yang di dalam jangkauan kita, ya. Sama dengan orang tayamum. Orang tayamum boleh tayamum kalau nggak ada air, ya. Di bumi ini pasti ada air, tapi apakah dalam jangkauan kita atau tidak, gitu kan? Ya, mungkin 1 kilometer dari kita nggak ada air memang, tapi setelah 1 kilometer pasti ada air, gitu kan? Ada, tapi di luar jangkauan kita, ya. Di luar jangkauan. Kita diperintahkan hanya wa idza amartukum bisyai'in, kalau aku perintahkan lakukan semampunya. Itu dalam kemampuan jangkauan kita. Jadi itu terkait dengan berobat dari yang diharamkan tadi. Wallahu a'lam. Ya, tambahannya. Jadi di dalam ilmu tumbuh-tumbuhan, buah-buahan itu banyak yang mengandung rumus kimianya alkohol itu NH4. Salah satu yang paling banyak mengandung NH4 itu durian. Jadi kesimpulannya makan durian itu tidak boleh dinikmati, sekadar mencicipi saja. Kalau menikmati, jadinya sudah termasuk kategori haram itu. Oke. Banyak selain durian ada juga alpukat juga mengandung NH4, ya. Banyak buah-buahan yang mengandung NH4. Oke, Masuk begini kalau embam, ya. Di Palembang itu ada kueni embam, namanya embam itu mengandung NH4 juga. Oke, sebenarnya memang semua buah-buahan, bukan hanya durian, kurma juga. Cuman terkait dengan buah-buahan, tanam-tanaman, itu ada ayat yang membolehkan tanaman semuanya. Jadi semua tumbuh-tumbuhan dibolehkan, ya. Jadi itu dalilnya. Hukum asalnya boleh. Hukum asalnya boleh, jangan sampai jadi alkohol baru nggak boleh. Ya. Nah, ini kurma tadi udah saya contohkan di masa Nabi itu kurma kalau kita jus, kita diamkan dalam waktu lama itu jadi alkohol. Nah, kalau udah jadi alkohol hukumnya alkohol.
durian, kalau kita langsung makan nggak ada alkoholnya. Ya, tapi kalau kita diamkan lama bergas dia langsung. Ya, itu jadi alkohol. Jadi tempoyak. Nah itu ya. Tempoyak Jadi kalau dia beralkohol, itu jadi alkohol, maka hukumnya alkohol. Tapi kalau selama dia masih jadi buah-buahan, maka kita pakai dalil bahwa tanaman semuanya halal. Tanaman semuanya halal, ya, kecuali terbukti dia beracun baru, ya. Terbukti dia beracun baru. Jadi semua tanaman itu halal kecuali terbukti dia beracun. Kan ada beberapa tumbuhan yang beracun, ya. Nah ini itu yang nggak boleh. Jadi semua tanaman itu dalilnya jelas, tanaman halal, hewan laut halal, kecuali terbukti dia membahayakan nyawa. Nah ini baru, ya. Hewan laut semuanya halal, gitu kan? Kecuali terbukti membahayakan nyawa baru, ya. Kita lihat ada ikan ngapung, ya, boleh dimakan, ya. Tapi kalau terbukti mengancam nyawa karena dia sudah busuk, ini nggak boleh. Jadi sama dengan tadi buah-buahan, ya, walaupun memang ada kadar alkoholnya, tapi ada dalil umumnya semua tumbuh-tumbuhan boleh, ya, sampai dia memang sudah beralkohol, ya, yaitu tadi didiamkan, ya. Oke. Saksi mana masalah saksi tadi? Saksi terkait dengan saksi saksi nikah, ya. Kalau saksi di dalam hukum Islam, ya, saksi laki-laki satu berbanding 2 perempuan, laki-laki satu berbanding dua perempuan. Cuman ada beberapa saksi yang nggak boleh perempuan. Ada beberapa saksi yang nggak boleh perempuan. Saksi nikah, ya, dan saksi zina itu nggak bisa perempuan. Jadi itu sudah ada nasnya, ya. Jadi kalau saksi nikah hanya boleh laki-laki, ya. Kalau zina hanya boleh laki-laki yang jadi saksi, ya. Tapi kalau zina kan harus 4 saksinya. Kalau nikah 2. Tapi begitupun ulama masih ada yang berbeda pendapat. Mazhab Hanafi membolehkan saksi perempuan, ya, diganti dengan saksi laki-laki diganti dengan saksi perempuan 2 dalam pernikahan, dalam mazhab Hanafi, ya, mazhab Hanafi. Karena mazhab Hanafi sebenarnya bukan hanya dia membolehkan, ya, tanpa saksi pun boleh kalau mazhab Hanafi. Jadi dia nggak bisa dijadikan patokan juga pendapat mazhab Hanafi, karena mazhab Hanafi tidak mewajibkan saksi. Hanafi sama Maliki nggak mewajibkan saksi dalam pernikahan, karena saksi, ya, itu adalah hukumnya bukan wajib tapi hanya sekedar sunnah kalau mazhab Hanafi sama Maliki, ya. Sunnah, ya, dan boleh laki-laki diganti dengan perempuan kalau dalam mazhab Hanafi, ya. Kalau mazhab Syafi'i harus saksi. Karena itu syarat, maka harus ketentuan syarat harus diperketat, ya. Kenapa? Karena bisa menyebabkan nikahnya nggak sah. Kalau mazhab Syafi'i nggak boleh kecuali dengan 2 laki-laki, ya. 2 laki-laki. Cuman yang masalahnya di kita itu banyak yang salah persepsi terkait dengan saksi. Saksi itu tidak harus dari keluarga, tapi saksi dari orang baik-baik yang dipercaya. Ini yang masalahnya di masyarakat kadang-kala, ayo mana saksi dari perempuan, mana saksi dari laki-laki. Saksi bukan, iya. Saksi itu harusnya orang baik yang dipercaya, harusnya ustadz, kiai, itu yang saksi. Jadi nggak harus dari keluarga, nggak harus dari pejabat, tapi dari orang baik-baik yang dipercaya. Itu syaratnya, ya. La nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Tidak sah nikah kecuali dengan wali dan 2 saksi yang adil. Adil itu artinya orang dipercaya, ya, dia lurus, ya, kehidupan sehari-harinya istiqomah, ya, sholat berjamaah yang haram dia tinggalkan, gitu kan, kelakuannya bagus, gitu kan, kalau dia ngomong orang percaya. Itulah syarat dari saksi. Ya, ini kadang-kadang di masyarakat, ya, diambil dari keluarga, ya, bukan diambil dari keluarga. Bukan 2 saksi itu artinya saksi dari pihak perempuan, saksi dari pihak laki-laki, bukan, ya. 2 saksi, ya, artinya supaya kalau ada yang lupa, yang lain bisa mengingatkan, ya. Yang satu lupa, yang lain bisa mengingatkan. Misalnya dulu kan nggak ada buku nikah, ya. Bisa jadi salah satu saksi, gitu kan, udah pikun, ya. Ini memang dia udah nikah, iya, gitu kan, ya. Yang satu, oh enggak, bukan dia yang nikah dulu yang kita saksikan, gitu kan. Jadi makanya harus ada 2 saksi. Jadi bukan 2 saksi di situ, saksi dari pihak keluarga laki-laki, saksi dari keluarga perempuan, tapi 2 saksi supaya bisa saling mengingatkan antara 2 saksi tersebut. Tapi yang disyaratkan saksi yang adil, yang amanah, yang bisa dipercaya omongannya, itulah saksi yang layak jadi saksi, bukan pejabat, bukan keluarga, ya. Jadi ustadz, harusnya ustadz, kiai, gitu kan, itulah yang berhak jadi saksi.
Oke, terima kasih. Syukron. Oke, sama-sama. Tapi kalau bukan urusan pernikahan, perempuan boleh jadi saksi kan? Boleh. Karena kalau di luar pernikahan tidak wajib. Di luar pernikahan, saksi hutang, saksi jual beli, ya, saksi di pengadilan nggak harus laki-laki karena nggak wajib, ya, nggak wajib, ya. Dibutuhkan saksi saat dibutuhkan saja. Jadi kalau di pengadilan, kalau hakimnya mengatakan bukti-buktinya cukup, nggak perlu saya saksi lagi, cukup, ya. Jadi karena nggak wajib, maka boleh laki perempuan. Kalau di nikah karena dia wajib, maka harus laki-laki. Dalam perzinahan, ya, karena dia wajib harus ada saksi 4, ya, maka itu harus laki-laki. Tapi kalau yang nggak wajib, maka itu boleh laki, boleh perempuan, boleh nggak sama sekali. Boleh nggak sama sekali. Ya, ada lagi. Yusuf mau tanya. Ya, silakan, Bici. Tadi tentang dokter laki-laki atau perempuan ya. Pada saat jadi sekarang tuh Bici kan lagi tangani 2 dokter. Yang dari awal itu kan dokternya udah laki-laki, dokter penyakit dalam. Yang waktu masuk rumah sakit itu kan. Karena memang kebutuhan dia yang bertanggung jawab untuk COVID. Yang kedua, dokter kandungan laki-laki juga. Jadi gimana nih? Tadi syaratnya kalau kita menggunakan yang dokter lawan jenis, ya, itu syaratnya yang pertama memang nggak ada alternatif yang satu jenis. Kalau ada alternatif yang satu jenis, maka kita pilih yang satu jenis, ya. Jadi termasuk apalagi melahirkan, ya. Apalagi melahirkan karena melahirkan dia menyentuh organ yang sangat sensitif sekali, ya. Jadi harusnya, ya, yang perempuan ya melahirkan dengan dokter perempuan, kecuali tidak ada alternatif dokter laki-laki. Nggak ada alternatif dokter perempuan. Misalnya udah mau brojol gitu kan, datang ke rumah sakit gitu kan, ternyata yang perempuan lagi nggak praktek gitu kan, yang ada dokter laki-laki. Nah ini terpaksa, ya. Kalau ditunda bisa mengancam nyawa. Nah itu darurat. Darurat itu mengancam nyawa. Kalau nggak ngancam nyawa bukan darurat namanya. Jadi mengancam nyawa. Ini kalau nggak segera dilakukan tindakan, terancam nyawanya. Sementara dokter perempuan nggak ada. Yang ada adalah dokter laki-laki. Nah, ini langsung lakukan tindakan karena menyelamatkan nyawa itu nomor 1, ya. Menyelamatkan nyawa nomor 1, ya. Jadi dalam hukum Islam melindungi agama, melindungi nyawa, melindungi akal, melindungi kehormatan dan melindungi harta. Itu tujuan syariat, itu 5 itu, ya. Jadi kalau udah melindungi nyawa, hukumnya jadi wajib. Jadi walaupun dengan lawan jenis sekalipun, tapi dengan syarat, ya. Tadi nggak ada alternatif dokter yang satu jenis, ya. Kalau nggak ada alternatif dokter yang satu jenis yang bisa menangani, maka kita boleh dengan yang lawan jenis, ya. Tapi di saat darurat memang nggak ada lagi alternatif, ya. Kita datang ke rumah sakit, udah ini sakit kita udah parah gitu kan. Kalau kita pindah lagi ke rumah sakit yang lain, kita nyari yang lain lagi, maka bisa menyebabkan kondisi kita tambah parah, ya, bisa mengancam nyawa. Maka silakan lakukan dengan dokter yang lawan jenis tadi, ya. Jadi itu di saat kita ada pilihan, ya, milih yang satu jenis, ya. Hanya boleh dengan lawan jenis dalam kondisi darurat. Darurat itu terancam nyawa kita kalau kita nggak segera lakukan tindakan, ya. Itu namanya darurat. Wallahu a'lam. Ya, nuhun. Ya, sama-sama, Bici. Ada lagi? Oke, kalau nggak ada kita tutup ini. Ini. Ya, terima kasih Sob. Sama-sama. Ya, karena telah selesai, kita tutup kajian Senin pagi kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau masih ada yang mau ngobrol, silakan. Ini masih tetap, cuman saya ada kerjaan, ada kegiatan lain. Oke. Jadi silakan yang mau ngobrol. Ini belum saya tutup ininya Zoom-nya. Ya. Nanti Aku juga video saya aja. ada Zoom juga aku ini.